Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'matal iman wal islam wa anzala alaina al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita tidak bosan-bosannya senantiasa memuji Allah, bersyukur kepadanya karena Allah telah memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Allah masih menahan usia kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, beramal soleh. Maka bersyukur kepada Allah adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dalam setiap kesempatan kita. Selama masih kita bisa bergerak, beraktivitas, maka semuanya adalah nikmat Allah yang mahal harganya. Berapapun banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, maka semuanya itu tidak akan pernah sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang masih terkait dengan bab balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang mutakin dengan surganya. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas dalam surat Al-Hijr, kemudian Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73, kemudian surat Ad-Dukhan 51 sampai 57, Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Dan kita juga bahas hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-1924 pada halaman 557, bahwa kenikmatan Allah yang diberikan kepada penduduk surga begitu banyak, yang kemarin sudah kita ambil poin-poinnya yang terdiri dari hampir 10 dan mungkin akan lebih banyak lagi dari ayat-ayat yang kita bahas. Kemudian di pertemuan itu hadis yang kita baca adalah ternyata apa yang dimakan oleh penduduk surga Ahlul Jannah ternyata tidaklah akan menjadi kotoran, karena memang penduduk surga itu tidak akan kencing, tidak akan berak, semuanya keluar sebagai peluh atau sekedar sendawa, yang sendawa itu adalah baunya harum sebagaimana kasturi. Nah, itulah nikmat Allah yang diberikan kepada Ahlul Jannah, yang kita sampaikan bahwa Allah mempersiapkan semuanya itu kepada hamba-hambanya yang soleh, ya, dengan segala kenikmatannya yang tidak dapat diukur dengan kenikmatan duniawi, tidak bisa kita bayangin, tidak bisa kita rasakan, juga tidak pernah dilihat oleh mata, karena memang masih sifat yang gaib dan disembunyikan Allah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang semoga diberkahi dalam kehidupannya, kita akan lanjutkan bagaimana sebenarnya umat Islam, jadi umat Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu nanti masuk surga. Di beberapa pertemuan sudah kita sampaikan, kita ini adalah umat Rasul yang paling akhir atau dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain, kita ini termasuk generasi yang terakhir. Tetapi dengan keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang mendapat kedudukan mulia. Rasul Shallallahu alaihi wasallam itulah yang membuka pintu surga.
Dan nanti dari komunitas seluruh umat generasi akan masuk surga secara berduyun-duyun, berkelompok, ada yang kelompoknya sedikit, ada yang kelompoknya banyak. Nah, di dalam hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang ke-1926 pada halaman 559, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kelompok atau rombongan, ya, kelompok atau rombongan yang masuk surga, tentunya dari umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu di sini adalah an Abi Hurairah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumrati yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri. Rasul menyampaikan bahwa rombongan yang pertama, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah, ya, rombongan yang pertama, kelompok yang pertama yang masuk surga itu ala suratil qamari lailatal badri. Diibaratkan oleh Rasul bagaikan malam, ya, bagaikan bulan di malam purnama. Yaitu kalau kita melihat bulan pada tanggal 15, ya, tanpa ada mendung, tanpa ada awan, maka itulah gambaran pancaran sinar dari rombongan yang pertama kali masuk surga. Nah, setelah rombongan yang pertama ibarat bulan purnama cahayanya, summal ladina yalunahum ala asati kawakib, ya, durriyu fis sama'i idha'atan. Kemudian menyusul berikutnya adalah orang-orang yang laksana bintang yang ada di langit, yang sangat cemerlang, yang terus-menerus bersinar. Ibu-ibu yang muliakan Allah, jadi kalau kita melihat langit, ya, melihat langit itu ada bulan, ya, ada matahari, ada juga bintang. Nah, rombongan yang pertama itu adalah rombongan ibarat bulan purnama. Rombongan yang kedua itu ibarat bintang, ya, bintang tapi yang sinarnya sampai pagi terus menerus. Ya, di saat langit itu cerah, langit itu tidak berawan. Nah, kemudian setelah Rasul menunjukkan bahwa itulah rombongan yang masuk di sana, maka keadaan mereka sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, apa? La yaquluna wa la yataghawwatun, ya, wala yadkhuluna wala yantanhituna amsatuhum ad-dahab wa rasquhumul misk wa majamiruhumul uluwah ay udu at-tayyib azwajuhum khurun in ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim adam situna dira'an fis sama muttafaqun alaih. Jadi gambarannya yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gelombang pertama ibarat bulan purnama, gelombang kedua rombongan ibarat bintang-bintang yang ada di langit tapi sinarnya tetap memancar dengan cerah, ya, sebagai hiasan di sana. Nah, mereka yang ada di surga itu tidak buang air, ya, tidak kencing dan tidak meludah, bahkan tidak beringus, ya, tidak pernah ngiler, ya, sudah nggak meludah, nggak ngingus, semuanya apa? Ya, semuanya adalah tidak akan pernah sama dengan di dunia. Bahkan Allah menambah dengan hadis ini, melalui hadis ini yang disampaikan oleh Rasul, amsatuhumud dahab. Jadi sisirnya saja, jadi surinya saja itu terbuat dari emas. Ya, siapa yang ibu-ibu yang sisirnya terbuat dari emas? Ya, jadi sisirnya terbuat dari emas. Ditambah
wa rasfuhumul misk, ya, peluh keringatan, ya, peluh keringat-keringat. Jadi keringat yang keluar dari kulit penduduk jannah itu bagaikan harumnya kasturi, harumnya minyak wangi. Ya, semuanya, ya. Kemudian wa majamiruhumul uluwah ai ututib. Jadi kalau di beberapa orang-orang Arab India itu ada apa, kalau manten itu ya ibu, itu ada kayu garu yang dibakar itu, ya, dibakar di sana yang harum. Nah, sekarang sudah macam-macam itu, ya. Sekarang nggak perlu, tinggal ngecokkan aja kemudian ditaburkan di atasnya, maka munculnya bau harum yang bisa seluruh ruangan itu harum. Nah, di sana juga ada. Tapi sekali lagi tidak pernah sama dengan apa yang ada di dunia. Kemudian yang berikutnya, azwajuhumul hurul in. Pasangan-pasangan mereka itu istri-istrinya adalah bidadari. Jadi istrinya bidadari. Yang di pertemuan pertama sudah saya sampaikan. Jadi kaum laki-laki nanti ada bonus, ya, ada bonus 2 bidadari. Kalau di dunia 1 berarti tambah 2, 3. Di dunia dapat 2 tambah 2 berarti 4. Bukan berarti kita memperbanyak istri, enggak. Artinya Allah memberikan kemurahan, tambahan pahala, tambahan kenikmatan yang diberikan Allah ketika orang masuk surga. Kemudian bentuk postur. Jadi postur nanti penduduk di surga itu ala khalqi rajulin wahid. Jadi postur tubuhnya nanti mengikuti postur Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Bahkan di hadis yang lain itu orang-orang yang di ahlul jannah itu usianya nggak ada yang tua, nggak ada yang kecil, semuanya nanti ukuran-ukuran remaja. Ya, ukuran remaja mungkin 30 tahun, tapi 30 tahun 30 tahun atau 25 tahun lah, ya, hitungannya Nabi di akhirat. Tetapi kita yakin di akhirat itu tidak semuanya tetap akan perawan, ya. Kemudian wajahnya juga makin berseri-seri. Nah, bentuknya, postur tubuhnya ngikutin Nabiullah Adam. Berapa? Setinggi 60 hasta. Jadi kalau 1 hasta ini berapa? 50 cm, ya. 1 hasta ini 50 cm, Ibu berarti tinggal kalikan kali 6. Berarti 30. Berapa? 30 kali 6 kali 50. Ya, berarti apa? 3 meter. 60 kali 60 hasta. Kalau itu 60 hasta, panjangnya ini panjangnya hasta kita 50, ya berarti tinggi. Jadi bagi kita nggak usah apa, karena di surga nanti itu Allah nggak melihat wajah. Jadi tidak hanya manusia ini di dunia itu wajahnya bermacam-macam, ya, kulitnya juga bermacam-macam, rambutnya juga bermacam-macam, tingginya juga beda-beda. Tapi di surga semuanya sama, ala rajulin atau ala khalqin rajulin wahid. Jadi standarnya, posturnya sama. Ala surati abihim Adam situ nadara. Jadi ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Maka hadis ini sebagai kesimpulan, kalau kita hitung nikmatnya Allah, itu ternyata di surga itu banyak. Nah, rombongan yang ibarat bulan purnama yang masuk surga tadi itu adalah rombongannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka masuk di surga. Rombongan yang kedua adalah rombongan yang cahayanya bagaikan bintang. Maka dari itu banyaklah kita memohon kepada Allah
agar Allah memberikan pancaran cahaya yang ada di sana. Kemudian sisir, ya, kalau tidak berak, tidak ingusan, tidak keluar keringat yang baunya jelek, tapi semuanya adalah bau yang harum. Sisir, ya. Jadi kalau kita mau nambah yang tadi, anggap aja 10, ya. Kemudian ternyata yang karena ada bidadari sudah tadi masuk, yang ke-11 sisir dari emas. Jadi sisirnya itu dari emas. Nah, kemudian yang 12 postur tubuh. Berapa di situ? Postur tubuh adalah 60 hasta. Ya. Jadi sisirnya terbuat dari emas, postur tubuhnya 60 hasta, kemudian tidak berak, tidak keluar ingus, juga tidak beler, ya, tidak pernah umbelen kayak kita. Artinya apa? Tidak pernah sakit. Nah, ditambah di situ kalau yang di awal adalah dinikahkan dengan bidadari, maka di situ juga ditunjukkan bahwa bidadari itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang penduduk ahlul jannah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari wal Muslim. Dan dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim ada tambahan aniyatuhum fiha dahab. Ya, warusquhum almis balikulli waqitin minhum zaujatani yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minnal husni la ikhtilafa bainahum wala tabaghadu qulubuhum qalbun wahid yusabbiquna Allaha bukratan wa ashiya. Subhanallah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ahli surga itu bertingkat-tingkat nanti sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Tapi semuanya itu adalah kenikmatan yang sangat dahsyat. Ya, semua diberi kenikmatan yang sangat dahsyat walaupun tingkatannya berbeda, ya. Tingkatannya berbeda. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini ada tambahan kenikmatan yang lain, aniyatuhum fiha dahab. Ya, bejananya itu kalau tadi sisir. Ya, yang ke ini itu bejana. Bejananya juga dari emas. Jadi bejananya terbuat dari emas. Selain itu, setelah bejananya juga dari emas, ternyata dia setiap orang, jadi setiap laki-laki kalau dilihat hadis ini, ya, walikulli wahidin minhum, ya, dan walikulli wahidin minhum, setiap dari satu orang dari mereka zaujatani akan diberi istri, ya, diberi pasangan. Pasangannya apa? Bidadari itu yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minnal husni la ikhtilafa bainahum wala tabaghadu qulubuhum qulubu wahid yusabbiquna Allaha bukratan wa ashiya. Nah, ciri bidadari, jadi sifat bidadari itu. Kalau jenengan punya sifat ciri seperti ini, ya moga-moga nanti di sana betul-betul menjadi teman setia. Ya, teman setia suami juga temannya bidadari. Jadi bidadari ini, istri ini dapat 2 bidadari ini apa? Jadi sumsum betisnya itu terlihat dari balik daging. Ya, saya nggak bisa bayangin sih, ya. Jadi saking putihnya, saking halusnya, nggak bisa bayangin. Kalau kita bayangin boneka malah nggak tembus gitu, ya. Pokoknya ini orang yang paling cantik, paling, ya namanya nggak bisa dibayangin. Mau bayangin dengan siapa? Orang cantik di dunia ini siapa? Ya, kalau ada
ada Miss Universe atau Ratu Kecantikan, ya itu standarnya beda. Ya, ini seakan-akan jadi sumsum betisnya itu terlihat dari balik daging. Saking apanya? Saking bagusnya. Belum lagi nanti pakaian yang dia pakai. Ini sifat pertama. Artinya sangat cantik bidadari. Nggak ada padanannya. Yang kedua, punya sifat apa? Tidak ada perselisihan sedikit pun di antara mereka. Jadi ibu-ibu nggak ada lah nanti yang namanya apa? Bukan curiga. Kalau bapak punya istri laki itu namanya apa? Cemburu. Nggak ada cemburu, nggak ada dengki di antara mereka. Jenengan ibu-ibu yang masuk surga, kemudian dengan bidadari juga tidak ada sifat iri, sifat dengki, sifat curiga, ya. Apalagi cemburu nggak ada. Jadi tidak ada perselisihan sedikit pun di antara mereka. Ya. Apalagi benci itu nggak ada. Kenapa? Qulubuhum qalbun wahid. Ya, hati mereka itu satu. Ya, hati mereka satu. Apa? Mentaati perintah Allah, memberikan kesenangan. Ya. Hatinya satu. Kalau di situ terjemahkan qulubun qalbun wahid, seakan hatinya itu seorang laki-laki saja. Dia juga tidak akan pindah kepada yang lain. Nah, perhatiin. Jadi meskipun masing-masing nanti laki-laki itu dikasih dua, ya. Sering saya sampaikan kita nggak usah cemburu, ibu-ibu nggak usah protes, itu pemberian dari Allah. Dan nanti jenengan di sana bersama dengan bidadari-bidadari itu semuanya saling sayang menyayangi, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, cemburu nggak ada, ya. Dan itu semuanya mencintai satu laki-laki itu, ya, cintanya hanya kepada dia. Makanya wanita itu kan sebetulnya kalau kita mau jujur, wanita itu nggak bisa diduain. Ya kalau nggak mau diduain lah. Ya, kalau ibu-ibu ini diduain mesti marah. Kalau nggak marah apa? Protes. Tapi kalau di surga nggak ada. Merasa diduakan nggak ada karena kasih sayang itu melintas pada diri hati mereka, baik itu bidadari atau istri-istri yang salehah di sana. Ucapannya bayangin, yusabbihunallah bukratan wa asiyya. Yang muncul dari lisannya hanyalah kalimat tasbih. Ya, yang muncul dari kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang baik, yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang, yang menumbuhkan kedamaian. Ya, itu dilakukan setiap pagi dan sore. Jadi sudah nggak ada dendam di surga, itu nggak ada. Masing-masing Allah akan beri balasan, masing-masing akan ditempatkan sesuai dengan derajat ketika Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi kalau kita bayangin ini nikmat, gitu ya, nikmat. Ada satu keluarga masuk surga semua. Ya, kencang ramah, ucapan-ucapannya tidak ada yang menyakitkan hati. Ucapannya semuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Jadi itu membuat ketenangan, kedamaian. Nah, maka ada kalimat apa? Dalam perkawinan ini sering disampaikan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bayangannya rumahku adalah surgaku itu bagaimana di dalam rumah itu laksana bagaikan surga. Ada kedamaian, ada cinta dan kasih sayang. Maka itu hanya kalimat tasbih seakan-akan. Tapi tidak akan pernah menyamai dengan surga. Karena rumah di dunia tidak akan pernah sama dengan rumah di surga. Pergaulan keluarga di dunia itu juga tidak pernah sama dengan yang ada di surga. Gak akan ada. Di rumah setenang apapun ya, secinta apapun suami istri itu pasti ada persoalan, walaupun kecil. Ya, ada ujian, ada musibah, ada gundah, ada sedih, ada senang. Di surga semuanya adalah kesenangan,
kenikmatan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Ya, nggak ada perselisihan di sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan inilah yang harus kita wujudkan. Sehingga kalau kita melihat beberapa hadis ini, mendengar hadis ini dan disampaikan oleh Rasul, hidup ini nyaman. Ya, bagi seorang suami misalkan, seperti saya misalkan, karena di sana ada balasan. Balasan apa? Di sana sudah disiapin bidadari surga 2. Ya, kalau kemudian dia tidak mendidik istrinya dan keluarganya untuk bisa bersama-sama di surga, itu sangat rugi. Ya, sangat rugi. Makanya perintahnya Allah kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, itu agar kita seakan-akan satu keluarga, anak, istri, saudara, keturunan kita, ya, dari buyut-buyut kita, kemudian dari cicit-cicit kita, itu bisa bersama-sama di surga, bercengkrama kayak kita berada di dunia. Nah, nikmat ya Bu ya. Jadi kalau senang, jadi makanya kalau lagi susah, lagi sedih, ibu-ibu udahlah nikmatin kenikmatan surgawi. Walaupun setelah itu kadang-kadang masih sumpah. Ya, karena memang kenikmatan surgawi itu tidak bisa diciptakan di dunia ini. Jadi kenikmatan surgawi itu tidak bisa diciptakan di dunia ini, tapi hanya gambaran-gambaran peri kehidupan, ya, itu mirip lah. Jadi mirip ketika kita di dunia. Nanti di sana masih banyak lagi kemah-kemah, ya, kemudian bagaimana air sungai yang mengalir itu. Ya. Nah, kita akan lanjutkan hadis yang ke-1928. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita yang sangat besar. Jadi memberikan motivasi kepada kita yang sangat besar agar kita berusaha untuk bisa masuk di dalam surga itu. Ya, memberikan motivasi yang besar, motivasi yang tinggi agar kita itu bisa masuk surga, menikmati kenikmatan surga. Kita baca. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Qala sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Jadi ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tentang surga atau tentang penduduk surga. Yang disampaikan Nabi Musa apa? Ma'atna ahlil jannati manzilatan. Katanya Nabi Musa, ya Allah, siapa sih ahlul jannah, penduduk surga itu yang kedudukannya paling rendah? Ya, adna itu adalah paling rendah. Jadi kalau surga itu ada 100 tingkatan, itu tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang ke-100. Qala, Allah menjawab, rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlal jannati jannah. Ya, Allah masih memberikan penjelasan. Kedudukan ahli surga yang paling rendah itu adalah seseorang yang datang setelah ahlul jannah itu masuk ke surga. Dulu pernah saya sampaikan, saya ceritakan. Jadi ini penduduk surga yang seakan-akan masuk surga terakhir. Ya, setelah nanti ada proses syafaat, ya, proses siksa. Nah, dalam bahasa yang lain disebut jahanamiyun. Jadi orang yang terakhir sekali masuk surga. Maka Allah dalam hadis ini dengan kalimat
Wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannah jannah. Jadi kalau sudah penduduk surga semuanya sudah nempatin, muka-muka kita juga di sana. Ya kita bukan hanya yang paling rendah, pulang paling yang bawah, ya bisa-bisa nomor berapa lah, nomor 2 kayak nomor 3, itu berarti kedudukan yang tinggi. Nah, fayuqalu lahu, Allah kemudian memerintahkan kepada calon ahli jannah ini, masuklah kalian ke surga. Ya, masuk surga, silahkan. Ya, kamu sudah dapat syafaat dengan izin Allah, kamu punya iman kecil. Karena nanti orang yang punya iman, masih punya iman seberat darah pun, masih punya iman, ada harapan dia masuk surga. Di antaranya ini. Jadi orang yang sudah kosong, sudah lama bertahun-tahun di dalam neraka, jika dia dibakar, disiksa, kemudian nanti ada syafaat, dia diangkat. Nah, setelah Allah mengatakan, sudah kamu masuk surga, masuk situ. Tapi seluruh surga ini, ahlul jannah sudah masuk di sana semua. Kecuali beberapa orang ini, yaitu yang terakhir ini. Nah, setelah dia disuruh masuk surga, ya, orang ini berkata, "Ay Rabbi kaifa wa qad nazala nasu manazilahum." Wahai Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk surga sedangkan manusia itu sudah semuanya menempati tempat mereka, ya, sudah mengambil bagian-bagiannya. Ya, wa akhadatihim. Ya menurut orang ini, menurut calon penduduk surga ini, ya Allah nggak mungkin deh. Itu semua surga udah penuh, udah ada yang nempatin, mereka sudah nempatin di situ. Gimana mungkin aku bisa masuk ke sana? Ya, seakan-akan sudah nggak ada kamar. Apa yang disampaikan oleh Allah, wahai jemaah sekalian? Fayuqalu lahu, kemudian Allah berfirman kepada dia, menyampaikan kepada dia, atardo ayyakuna laka mislu mulkin malakin min muluki dunya. Sebulan ini aja lah. Kalau engkau memang kau lihat ini udah penuh, semuanya sudah ada yang nempatin, seakan-akan nggak ada ruang untuk engkau. Gimana ini? Kamu ridho enggak? Ya, kamu ridho enggak kalau kamu aku kasih, ya, aku beri, ya, kepada engkau apa? Suatu kerajaan dengan segala fasilitas kerajaan itu, kemewahannya dari raja-raja yang paling top di dunia. Ya, kalau kita yang ditawarin, saya ditawarin, sudah, Tuhan tak kasih ya seluruh kenikmatan, kebahagiaan ibarat raja yang paling top di dunia ini. Kira-kira raja siapa? Ya paling kita ngomongnya Nabi Sulaiman sih. Jadi dia ditanya, kamu ridho nggak kalau aku kasih ya kenikmatan sebagaimana raja-raja di dunia atau raja yang paling top di dunia? Jawabnya apa? Raditu Rabb. Aku ridho wahai Rabb. Aku ridho wahai Tuhanku. Karena dia ridho diberi Allah seperti itu, fayaqulu laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Oke, karena engkau ridho, sekarang akan saya tambahin, kamu akan dapat seperti itu lagi, seperti itu lagi 3 kali. Gimana Bu? Jadi diberi kekayaan, diberi kenikmatan sebagaimana raja di dunia. Nah setelah itu dikalikan 3, kalikan 4 malah. Ya aku beri engkau lagi tambahan seperti itu, ditambah seperti itu, seperti itu, seperti itu. Fayaqulu fil khamisah, dan berkata pada kali yang kelima, orang itu kemudian apa? Raditu Rabb. Ya kalau ungkapannya gini, kamu saya kasih kesenangan, kenikmatan sebagaimana raja di dunia. Aku ridho ya Allah. Tak tambahin seperti itu lagi. Aku ridho ya Allah. Tak tambahin seperti itu lagi. Aku ridho ya Allah. Tak tambahin tambah seperti itu lagi. Aku ridho. Sampai yang kelima jawabannya raditu Rabb. Ya Allah, Allah itu maha.
pengasih, maha penyayang, kasih sayangnya Allah nggak akan bisa kita kalahkan. Ini orang yang paling jelek, ya anggap aja orang yang paling jelek, paling bawah ya. Paling bawah itu surganya. Nah, karena dia ridho, Allah berfirman, "Hadzalaka wa asratu amsalihi." Ya, karena kau ridho, sekarang saya tambahin 10 kalinya. Kita dikasih itu kira-kira siap bawa nggak? Ya, siap bawa nggak dikasih kerajaan kayak gitu? Ya. Kalau di dunia kita mikir siapa nanti yang rumah, siapa yang membersihkan, bagaimana memeliharanya. Ini nggak, di surga itu nggak ada itu. Surga itu balasan bagi orang-orang yang di dunia beramal soleh dan itu semuanya diberikan. Ya, semuanya diberikan. Sudah, ridho lagi. Ditambah oleh Allah SWT. Walakama istahat nafsu. Berarti enggak? Setelah ditambahin 10 kalinya, seluasnya, kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang gini aja lah. Apa yang kau inginkan, apa yang kau bayangkan dalam dirimu, sudah kau minta apa? Waladat ainuk. Nah, apa yang diinginkan? Bahkan yang diinginkan di dalam hati itu Allah akan minta apa saja, maksudnya minta apa saja yang dia inginkan Allah akan penuhi. Karena itu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini balasan dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam terkait kedudukan atau surga yang paling bawah. Paling bawah aja kayak gitu. Kemudian Nabi Musa masih melanjutkan. Qala rabbi fa'alahum manzilatan. Wahai Rabb, kalau itu yang terendah, sekarang siapa orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Qala ulaikal ladzina arastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma'u udhunun wa lam yahtur 'ala qalbin basyarin. Rawahu Muslim. Adapun orang yang tinggi tingkatannya, paling tinggi adalah orang-orang yang Allah sediakan baginya kehormatan, ya, keutamaan, ya, dengan kutabur dengan segala rahmatku sendiri dengan kututup sehingga tidak lagi terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan tidak terlintas oleh pikiran manusia. Nah, ini yang sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa nikmatnya Allah yang begitu mulia untuk penduduk surga. Kita bayangin aja nggak akan bisa. Kita berupaya bagaimana, berusaha semaksimal mungkin, bukan menempati surga yang paling bawah, ya, bukan menempati surga yang paling bawah, tapi kita berusaha berada pada surga yang tinggi. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita agar kita minta kepada Allah itu Jannatul Firdaus. Karena dari Jannatul Firdaus itu akan mengalir sungai-sungai yang di sana. Yang nanti kita lihat nahrun sungai di surga itu bagaimana, ya, meskipun nanti mungkin nggak ada, kalau nggak disebutkan hadisnya di sini, ya nanti kita lihat beberapa hadis-hadis yang lain. Guru yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di surga yang mulia,
kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan surgawi ketika kita di dunia, karena dunia ini adalah tempatnya ujian bagi kita, maka kita berupaya bersabar, kita berupaya bijak ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Yang jelas, ketika Allah menguji kita dengan sebuah musibah kemudian kita sabar, kita kembalikan sebagaimana kalimat istirja kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita pasrahkan kembali, kita tawakal kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan balasan dengan kemuliaan di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Mari kita tundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amaliyah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan itulah kita akan mendapatkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wati ya qati'al hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka hayatan thayyibah wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wahtim lana bi husnil khatimah wahtim lana bi husnil khatimah wahdim lana bi husnil khatimah wadkhilnal jannata bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, cinta dan kasih sayang Engkau tidak terbatas, ampunanmu begitu luas ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa anak keturunan kami ya Allah. Engkau lah Dat yang Maha Pengampun. Ya Allah, kami semua berharap apa yang Kau berikan kepada kami, baik itu kesenangan, kami akan bersyukur ya Allah. Ketika Engkau uji kami berusaha untuk bersabar ya Allah, karena semuanya itu adalah kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi kami di akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga ya Allah. Berilah kami kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang tahu hati kami. Hanya Engkau lah yang mampu membimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Maka bimbinglah kami ke jalan-Mu sampai kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Kami adalah orang yang lemah, kami dhaif ya Allah. Kami masih banyak kesalahannya. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Sekali lagi dosa-dosa orang tua kami, juga dosa saudara-saudara kami, anak keturunan kami. Karena dengan ampunan-Mu itu ya Allah, kami akan mendapatkan surga. Ya Allah, terimalah segala amaliyah kami dan jauhkanlah kami semua dari jalan yang menyesatkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih bisa bertemu di lain kesempatan. Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kita masih bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu